Oke, halo. Nah, kita lanjut lagi. Silakan teman-teman ini yang sudah hadir, silakan absen-absen dulu. Dicolek mitra-mitranya. Yang belum hadir nanti bisa silakan di tag mitra-mitranya sambil nunggu. Nah, hari ini atau sore ini nanti kita akan sharing dengan orang yang sangat luar biasa, cerita sukses atau ratu sukses ya, ratu sukses dari seorang leader luar biasa dari Jambi. Nah, itu ada cerita sukses dari Bapak Ahmad Sutoyo. Nah, ketika kita punya aktif income, kita pun punya passive income, berarti kita libur. Kan gitu. Makanya di NASA ini keduanya diterapkan. Ya, dicolek mitra-mitranya ini sudah ada berapa orang yang ada? Sudah ada 8 orang. Nah, nanti silakan dicolek mitra-mitranya sambil nunggu, sambil nanti saya absen ya. Kayak jam orang itu jam terus. Dan jujur waktu pertama kali saya catat saya itu soal. Nah, ini show. Oke, nah ini sudah ada 7 orang, silakan yang sudah. Ini yang sudah hadir dari Mbak siapa aja ini? Sambil tak lihat ya, tak lihat karena saya menggunakan aplikasi StreamYard. Saya harus buka aplikasi sendiri buat melihat siapa saja yang sudah hadir ya. Ya, ini ada Mbak Umi Herbalis Nasa dari Siak, terus ada Mbak Dewi Nasa Jambi ya, terus Mas Winoro, ada Mbak Umi, terus Mbak Seniwati Dayun, terus Mbak Nur Herbalis Nasa dari Pangkalan Kerinci juga sudah hadir ya. Nanti terus siapa lagi, silakan dicolek mitra-mitranya. Ini sudah ada 12 orang, yang sudah hadir. Nanti kita tunggu seorang leader yang sangat luar biasa. Nanti kita sharing-sharing sih cerita sukses beliau itu seperti apa. Nah, hari ini kita mau sharing ya. Ini saya hubungi dulu Pak Sutoyo, nanti bisa sebentar sambil nunggu ya dari Pak Sutoyo. Nah, ini kita mau sharing. Nah, ini oh iya, sudah hadir Bapak Sutoyo mana? Teman saya berarti ada di
Yuk, 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 silakan dicolek-colek mitra-mitranya sambil nunggu dari Pak Sutoyo hadir ya. Nah ini Kalau istri dan orang tua anak itu kalau sinkron luar biasa. Lu jangan nyeplak itu akan kenapa? Nah, ini kita sharing Pak Sutoyo mana ya? Level masa apa dari awal sampai saya satu Pak, saya itu tahu. Apa Cendi apa? Ya Cendi mana? IPS mana? IPS saya dengar dari temuan, bahkan di konsultasi. Saya itu sambil ditunggu di presentasi saya ketemu si sambil nunggu ya, nunggu Bapak Sutoyo. Nah, ini lagi dihubungi. Nah, nanti dan dari teman saya dari 20 50%-nya ketarik Pak. kebetulan lagi sedikit terhambat sinyal ya, nggak apa ya teman-teman. Nanti ini hari ini kita sharing dengan Bapak Sutoyo bagaimana sih cerita sukses beliau selama menjalankan bisnis NASA. Nah, Pak Sutoyo itu saya kenal dengan beliau itu sudah lama misalnya. Saya kenal dengan beliau itu zaman dulu waktu saya sekolah, beliau itu kakak kelas saya. Nah, kebetulan mentor kita juga Pak Ahmad Rosidin juga itu kalau dulu itu di pondok itu pengurus saya. Nah, Pak Sutoyo itu kakak kelas saya. Nah, kemudian saya lihat lagi kok, nah ini sudah hadir Pak Sutoyo ini ya. Sudah hadir Pak Sutoyo. Udah bisa? Mas Ya, bisa. Ini pakai HP 1 Pak Indo. Ya. Oke, siap. Alhamdulillah ini Pak Sutoyo sudah hadir. Cek sound dulu teman-teman. Nah, ini Pak Sutoyo sudah hadir. Nah, beliau ini orang yang sangat luar biasa ya. Nah, nanti kita sharing-sharing dengan beliau cerita gimana sih cerita awal beliau sampai akhirnya masuk NASA, terus sampai cerita saat ini beliau mendapatkan bonus di NASA seperti apa, terus perjalanan selama di NASA seperti apa sih. Nanti kita akan sharing-sharing dengan beliau. Barangkali yang belum kenal nanti Pak Sutoyo bisa kenalan lagi. Nggak apa-apa ya Pak Toyo ya, kenalan lagi. Nggak apa-apa. Kenalan lagi. Okay. Ini dengar Pak Ido? Dengar jelas. Nah, silakan nanti dicek sound dulu teman-teman, suaranya jelas enggak, suara saya dan suara Pak Toyo jelas enggak, nanti biar nanti ketika Pak Sutoyo sudah sharing-sharing cerita beliau selama berjalan bisnis di NASA, nanti bisa teman-teman. Dan jangan lupa nanti teman-teman siapkan catatan, siapkan buku, siapkan catatan, jadi nanti bisa diambil hikmah atau diambil titik poin dari cerita-cerita yang akan disampaikan nanti oleh Pak Sutoyo. Yo, ini sudah jelas, alhamdulillah. Nah, sekarang saya serahkan ke Pak Toyo. Silahkan mungkin bisa kenalan dulu. Barangkali ada teman-teman yang belum jelas. Oke, saya perkenalkan, nama saya Ahmad Sutoyo dari Bengkulu ya, Sumatera. Ini dengar Pak Ido? Halo. Suara jelas Pak Toyo. Lanjut.
Ya, awalnya saya kenal ya, perkenalkan nama saya Sutoyo. Ya, saya beralamat di Bengkulu. Nah, saat ini saya sedang menekuni di sini produk yang sangat luar biasa yaitu granul ya. Awalnya saya tertarik NASA itu dulu waktu saya bertemu dengan beliau Bapak Ahmad Rosikin di daerah Brebes di yayasan di Pondok Pesantren Al Hikmah. Pada waktu itu beliau mengajak saya untuk menjalankan peluang bisnis NASA ya. Dan pada waktu itu saya awalnya sih belum begitu percaya dengan bisnis NASA karena saya harus membuktikan ya produk NASA. Nah, pada waktu itu saya hanya tahun 2004 ya, saya hanya 2004 itu mengenal pupuk POC NASA dan hormonik ya. Pada waktu itu POC NASA hormonik saya beli ke beliau Bapak Ahmad Rosikin. Saya main coba dulu Mas, kalau benar-benar ini bisnis yang bagus ya. Setelah saya mencoba ya produk POC NASA dan hormonik, ternyata setelah tak bagi-bagikan ke petani ya, saya produknya tak bagi-bagikan petani ke masyarakat di daerah Bumiayu. Pada waktu itu ada di atas ya Manggis, ada di Benda. Pak, ini semprotkan saja pupuknya. Ternyata setelah saya 2 minggu ke petani, produknya ya petani bilang, oh sangat bagus Mas, daunnya hijau-hijau ya, anakannya bisa sampai 25 sampai 35 anakan. Nah, akhirnya saya menemui Pak Eros lagi ya, pas di pondok, Mas aku mau gabung gitu ya. Akhirnya Mas Eros juga oh ya nggak apa-apa kita bangun ya. Karena saya melihat peluang ini bagus untuk kedepannya untuk membangun ke daerah Jambe ya. Akhirnya saya mendaftarkan diri ya, ikut gabung NASA. Dan pada waktu itu 2005 saya juga sempat mengirim ya produk NASA senilai 7 juta ya 2005 ke Jambe ke teman saya. Akhirnya teman saya memasarkan, ternyata produknya habis ya, bagus. Dan 2005 itu saya akhirnya 2006 saya pulang ke Jambe ya. Pak Eros sudah di sono dulu ya 2006 atau 2000 berapa ya. Saya nyusul, produk saya udah ramai di Jambe, saya menjalankan bisnis NASA. Nah, pada tahun 2008 ya, saya sudah naik peringkat Pearl Manager. Ya, akhirnya alhamdulillah saya naik ke jenjang Pearl Manager ya. Dari pertama stokisnya udah di Jawa ya, di Brebes itu ya, dari silver ya. Silver langsung ke Sumatera Pearl Manager. Pada waktu itu di Sumatera mulailah 2011 itu ekonomi karet sawit murah. Akhirnya ya kita mengalami gonjang ganjing ya, hanya pupuk dulu ya, POC NASA hormonik di ternak ya, pupuk power ya, super power, granul belum ada, mengalami gonjang ganjing. Akhirnya drop ya, semua distributor semua mengalami semua. Dan pada waktu itu saya tetap masih menjalankan, tapi mulai goyang. Nah, pada 2011 saya pergi merantau ke Jakarta. Akhirnya 2013 tuh 2013 saya ke Jakarta kerja di pabrik. Nah, 2016 saya pas pulang dari pabrik, ada spanduk di pinggir jalan, saya mulai lagi lihat kok NASA, ada NASA ya, apa NASA masih jalan. Saya silaturahmi ke beliau, ke Pak Ahmad Susanto ya di daerah Tangerang. Beliau juga sudah eksekutif Diamond Director ya. Alhamdulillah pada waktu itu dijelasin Pak Santo masih peringkat GM ya, dan beliau cerita, oh NASA bagus Mas, sekarang produknya sangat banyak katanya, cerita bla bla bla. Akhirnya saya kembali lagi nelpon ke kantor ya, 2016 masuk 17 saya nelpon kantor. Akhirnya yang ngangkat Mbak Neneng saya telepon. Akhirnya saya nelpon hubungi Pak Eros ya, 2017 saya hubungi Pak Eros, halo Mas,
ya saya dikasih nomor Mbak Neneng. Oh ya, akhirnya saya diajak ke KDI lagi ya, KDI pertama di Jogja. Nah, akhirnya saya semangat 2017, saya masih peringkat PEL manager, alhamdulillah saya kebut hingga saat ini saya menduduki peringkat eksekutif Diamond Director ya. Ya. Saat ini sampai menduduki eksekutif Diamond Director ya. Nah, perjuangannya ya begitu sangat luar biasa. Saya bangun presentasi sebulan ya itu sampai sebulan kadang di Lampung, sebulan di Kebumen, kadang ke ini ya ke Wekanan, pokoknya keliling-keliling ya, sampai ke Serang, nginep ya di Serang juga. Nah, pada waktu itu alhamdulillah di tahun 2018 saya naik ke Emerald, 2020 ke Diamond ya, 2019 saya Diamond, 2021 saya masuk eksekutif Diamond. Dalam jangka waktu 2016, 17, 18, 19, 20, 21 ya. Ya, 17, 18, 19, 20, 21. Jadi 5 tahun saya geber itu dari PEL manager ke eksekutif Diamond Director. Alhamdulillah target saya tercapai. Sekarang bonusnya berapa Pak Sutoyo dari jangka waktu tadi 5 tahun dari itu? Sekarang sudah bisa menikmati. Ya menikmatinya kalau min-minnya itu kadang ya 23 ya, kadang ya bisa lebih, kadang 25 ke atas ya tergantung. Ini kan maksudnya namanya omset 25 juta Pak Sutoyo. Iya, ya benar. Jadi alhamdulillah juga kemarin saya bagi-bagikan uangnya, memang saya punya impian untuk bersedekah 10 juta tak bagikan langsung ke masjid. Alhamdulillah saya serahkan untuk bangun musola. Alhamdulillah penghasilan itu gimana? Sudah enggak mikir mau sedekah sampai 10 juta seperti itu? Enggak ada mikir, Pak. Enggak ada mikir. Alhamdulillah saya berikan keramik, enggak ada mikir karena niat saya untuk ibadah ya, untuk ibadah untuk di akhirat nanti. Dan alhamdulillah semangat sekali ya pada hari ini. Saya akan mengasih ini ya, semangat aja ya. Jadi yang pertama, mengapa kok kita mengejar di bisnis itu harus kita kejar karir ya, karena karir ini sangat penting ya. Kalau kita nggak memiliki target ya, kita nggak memiliki tujuan ya, itu karir kita nggak akan terdapatkan ya. Bagaimana cara kita menjadi sang juara di bisnis NASA, ini sangat penting sekali ya. Kalau kita nggak memiliki impian ya, kita tidak bisa punya ya karir itu ya. Yang pertama kita harus memiliki impian tadi ya, supaya impian tadi itu bisa untuk membangun istilahnya kekuatan pola pikir kita. Jadi karena yang pertama itu impian itu sangat luar biasa. Saya impiannya pengen beli mobil ya. Alhamdulillah saya bisa beli mobil yang keempat kali ya. Terus yang terpenting adalah selalu sportif ya. Kita harus sportif, bahwa kita presentasi home sharing ya. Ya, terus kita percaya diri ya. Percaya diri, tidak sombong, tetap kita ketemu orang castistus ya. Tetap kita menyapa, kita prospecting walaupun di mana, di bank, di jalan atau di minimarket ya, kita tetap jangan sombong, kita tetap presentasi ya. Nah, itu yang terpenting ya. Terus gigih, pantang menyerah, kita harus tetap gigih, fokus tujuan kita. Kalau kita belum tercipta karir kita jangan pantang mundur, oke? Nah, terus kita taat ya dengan nilai-nilai agama. Kita harus beribadah, bersedekah, mungkin ya bagi yang beragama Islam, mungkin yang lain mungkin sama ya. Terus kita terbuka dengan kritikan teman, atau mungkin ada yang kritik, wah kita harus ini, tetap kita fokus dikritik, tetap kita buka aja, tapi kita tetap enjoy
pikiran kita tetap positif ya. Kadang kan mungkin teman, tetangga, kanan kiri itu tetap ya. Nah, terus belajar dan berlatih itu yang terpenting di bisnis NASA. Kalau kita nggak mau belajar, nggak mau berlatih, kita tidak akan sampai di puncak tujuan bisnis NASA. Itu yang terpenting adalah belajar ya, terus belajar dan berlatih. Ya. Itu pesan saya yang terpenting ya. Barangkali teman-teman tetap yang di luar sana belum semangat, tetap semangat ya, kejar sampai di Crown Diamond Director ya. Target saya ya semoga di 2003 ya, 2003 saya bisa mencapai di Crown Diamond Director. Mudah-mudahan nggak sampai 2003, 2002 besok saya bisa Crown Diamond. Ya, tetap fokus, optimis ya, berjuang terus. Ya. Kita tetap home sharing ya, walaupun di musim saat ini saya tetap mulai home sharing, melakukan ke warga 1, 2, 3 untuk menjelaskan produk ya, NSTM, ada produk banyak sekali ya, kita produk-produk NASA, pupuk kita sharing ya, itu yang terpenting. Kalau kita nggak sering sharing atau membuka open teman tetangga kanan kiri ya, itu tidak akan ada sinyal ya, produk kita tidak akan sinyal ya. Karena begitu susahnya ya, apalagi saya membangun di setiap daerah ya, kayak di Lampung dulu ya, di Mbak Mila ya, Jakarta Utara. Saya pernah presentasi ke Mbak Mila, itu pada waktu itu 3 kali presentasi ngundang nggak ada orang yang datang. Tetap saya optimis, saya yakin ya, suatu saat Mbak Mila menjadi stokis. Tepuk tangan buat Mbak Mila yang sangat luar biasa sudah menjadi stokis. Itu intinya ya. Yang terpenting itu adalah membangun tim ya. Yang kita bangun berapa tim? 4 tim ya. Fokus ke 4 tim dulu. Jangan banyak-banyak ya. Kalau kita mungkin banyak-banyak langsung banyak, kadang kita nggak terkontrol pada waktu itu. Tapi saya fokus ya pada waktu itu untuk mengejar ke target ya, supaya kita bisa passive income, saya bisa bekerja tidak bekerja selamanya. Bagaimana saya tetap membangun bisnis NASA ini dengan cara yang benar ya. Mungkin ada pertanyaan dikit Pak buat Pak Toyo. Banyak mungkin teman-teman yang merasakan tadi sudah ngundang orang, sudah berapa kali ngundang orang kok enggak ada yang datang, atau mungkin sudah berapa kali enggak ada yang datang gitu. Itu cara menyemangati diri sendiri itu gimana Pak Toyo? Barangkali nanti bisa jadi motivasi teman-teman. Tetap optimis ya, tetap optimis, tetap menyemangatnya, tetap optimis. Saya yakin pasti nanti ada orang juga. Itu terpenting. Ya, kemarin saya mencoba mengundang orang ya, cuma datang 3 orang. Alhamdulillah untuk home sharing 3 orang udah dimulai, udah lumayan. Ya, awalnya saya ragu, kira-kira datang enggak? Gitu. Apalagi waktu di Mbak Mila itu saya 3 kali dimasain bakso, ya Mbak Mila itu baksonya nggak ada yang makan, udah banyak-banyak. Akhirnya saya yang makan. Saya yang makan banyak. Iya, benar. Jadi luar biasa sekali ya. Istilahnya kita kayak Mbak Eli dulu itu perjuangan sampai nangis-nangis juga. Kok nggak ada yang datang Pak? Jangan putus asa. Tetap saya keliling, saya melalui keliling dulu itu di Lampung itu. Oh, aku mencari prospek juga. Nah, tak undang juga, ya ada yang datang mulai ya seperti itu. Karena apa? Keyakinan kita itu tetap pasti ada, gitu loh. Hukum rata-rata itu pasti ada. Jadi jangan khawatir. Kalau saya dicampak di mana ya, di mana aja saya dibuang, NASA itu akan tumbuh. Itu kalau saya dibuang. Kuncinya kita tetap satu ya, tetap optimis, yakin itu aja. Buat teman-teman tetap semangat ya, sebelum istilahnya impiannya belum terwujud itu jangan sampai mundur, tetap terus sampai di Crown Diamond ya. Salam buat teman-teman, semoga sehat selalu ya. Di pandemik ini tetap alhamdulillah kita bisa untuk menyapa, semoga pandemi cepat berlalu, kita bisa mengadakan KDI yang nyata ya,
NDT, NDO ya untuk setiap daerah lagi seperti dulu. Ya semoga kita semua ya dijauhkan dari segala penyakit ya, dari segala penyakit dan kita selalu sehat, bisa ketemu lagi ya bertatap muka. Pak Ido kayak kemarin lagi kita ngopi bareng, sharing bareng, oke? Okay? Siap, siap Pak Sutoyo. Ya. Oke, itu aja dari saya ya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Mungkin tambahan cerita gini Pak Sutoyo. Selama menjalankan bisnis NASA, cerita yang mungkin paling bikin Pak Sutoyo itu drop atau sampai down banget itu ada kisah apa Pak Sutoyo? Sampai akhirnya drop terus akhirnya mau untuk bangkit lagi itu apa yang menjadi titik baliknya sampai akhirnya Pak Sutoyo mau gerak lagi itu apa Pak? Karena saya pada waktu itu kerja di Dia berani bayar dokter juga. Kenapa belum berani bayar Terjeda ini Pak Sutoyo. Dia paling sekali 500.000 aku dia 2 produk. Saya yakin. Halo, koneksi, mohon maaf koneksi terganggu, tidak apa-apa ya. Tadi sudah diceritakan oleh Pak Sutoyo bagaimana sih kisah sukses beliau, jadi sampai akhirnya bisa sedekah ke masjid atau bagi-bagikan uang 10 juta rupiah loh. Kalau bisa sedekah 10 juta rupiah itu nikmatnya seperti apa. Nah kalau misalkan tadi kalau tidak di bisnis NASA itu mungkin agak berat. Nah ternyata di bisnis NASA ini ya kita bisa melakukan itu sampai katakanlah tadi sedekah 10 juta loh, 10 juta rupiah bisa sedekah. Nah mungkin teman-teman yang tadi punya impian bisa membangun masjid atau bangun musola atau bangun tempat ibadah atau bisa bermanfaat banyak orang. Nah mungkin itu salah satu jadi impian teman-teman yang nanti mau menjalankan bisnis atau yang saat ini sedang down atau sedang mungkin lelah kok ngundang orang tidak ada yang hadir atau prospek orang ternyata ditolak. Nah, seperti Pak Sutoyo tadi sudah banyak ceritakan ya, ternyata ya kuncinya cuma satu, kuncinya terus bergerak, terus fight, terus mengundang, terus nggak nyerah, intinya tidak menyerah dengan keadaan. Nah tadi sudah banyak diceritakan ya bagaimana sih perjuangan beliau dari ke satu daerah ke daerah lain, nginep selama 1 bulan, pindah ke daerah lain, ke daerah lain, ngerantau ke daerah lain dengan bangun jaringan, bangun home sharing, bangun mitra, undang orang sampai tidak ada yang hadir. Nah, sampai sekarang beliau bonusnya itu paling minim di angka sampai 23 sampai 25 juta per bulan. Nah, terakhir kemarin beliau juga cerita bahwa kemarin habis membagikan uang 10 juta ya. Nah, ini cerita ini bukan buat ria ya. Jadi ini buat motivasi teman-teman bahwa nyatanya kita di bisnis ini bisa membantu kita untuk bisa sedekah sampai 10 juta rupiah. Nah, jadi mungkin ini bisa jadi motivasi teman-teman kalau misalkan mau bergerak untuk terus fight, untuk terus semangat di bisnis ini ya. Caranya adalah ya terus fight, terus semangat, nggak usah nyerah apapun yang terjadi, terus bergerak. Nah mungkin selama pandemi seperti ini akan ada selalu support ilmu yang baru seperti tadi ya. Kalau misalnya di beberapa daerah mungkin terdampak tadi ada PPKM atau pertemuan segala macam. Nah kemarin kan sudah ada banyak ilmunya. Tetap tadi Pak Sutoyo ketika ketemu orang itu sharing nyapa. Nah saya ingat betul dengan Pak Sutoyo itu kalau misalnya keluar dengan Pak Sutoyo ya, keluar dengan Pak Sutoyo pasti itu mesti beliau itu nyapa dengan orang. Nah ini Pak Sutoyo sudah balik lagi ya. Nah ya. Ini Pak Sutoyo sudah balik lagi. Ada kendala tadi ya, di sini mati lampu, Nah, bos. Barusan hidup mati lagi, lampu. alhamdulillah. Iya. Oke, silakan lanjut Pak Sutoyo tadi cerita ya. Yang membuat dulu down ya, saya itu sempat down, bangkit lagi ya. Ketika itu saya 4 tahun bekerja di pabrik itu istilahnya mengalami kebosanan ya. Saya sebagai seorang karyawan itu berangkat pagi pulang sore ya, bekerja ya tanpa istilahnya istirahat
hanya hari Minggu seorang pabrik karyawan tuh baru bisa rebahan ya. Saya akan bertekad, saya ingin bangun NASA lagi supaya saya bisa menikmati passive income. Karena beliau Bapak Eros ya, Ahmad Rosikin selalu ngubrak saya, selalu nelpon saya, apa selawase kowe kamu mau kerja ya. Ya, seperti itu. Apa selawasnya kamu mau kerja? Jadi akhirnya pikiran saya untuk kembali bangkit membangun bisnis saya itu muncul ya. Oh iya ya, gimana nanti tua saya? Saat ini aja saya masih ikut bekerja dengan orang ya, dan saya tidak bisa memiliki penghasilan ketika saya nanti tua. Sedangkan saya ini senangnya ya jalan-jalan ya, hobinya jalan-jalan ya toh, terus hobi saya ya nggak kerja dapat penghasilan, itu yang saya inginkan itu dari dulu, karena saya nggak tahan ya ketika saya bekerja diatur seorang bos, itu saya paling nggak tahan. Alhamdulillah detik ini pun saya tetap fokus, walaupun saya tetap di jenjang karir eksekutif diamond, tetap saya akan mengejar ke crown diamond. Beliau Pak Eros sudah wasiat, sinyal hilalnya udah kelihatan ya ke CDD. Karena saya alhamdulillah selalu order ke gudang Lampung, ke gudang Medan ya. Saya aktif lagi di jual beli ya, jual beli. Terus saya kejar hanya pupuk, karena saya sering ketemu, kebetulan saya sering ke kebun saya, jadi saya sering ketemu banyak teman-teman di kebun, itu kebunnya luas-luas, ada yang punya 15 hektar, dan akhirnya saya sering banyak bertatap muka, bercerita ya, saling sapa, akhirnya saya bisa closing ya, bahkan sampai closing 30 karung ya, 10 karung. Itu di awal saya beli kebun ya, beli kebun sawit, saya ke kebun, akhirnya ketemu beliau petani-petani yang ada di kebun. Kan banyak itu ya petani sawit, kadang pas manen mupuk bosnya itu langsung saya ngobrol, cerita, dan akhirnya bisa closing pupuk. Tetap saya semangat saat ini, detik ini, walaupun saya sudah eksekutif diamond. Dan beliau kemarin saya ketemu Pak Mulyadi ya, beliau sudah diamond dari Muko-Muko Bengkulu juga, jaringan Pak Cokotung ya. Beliau masih tetap membangun bisnis ya, presentasi ya, HS, nginep-nginep sampai seminggu nggak pulang ya, seminggu itu memang dirutinkan. Karena apa? Tujuan beliau ingin memiliki passive income yang jangka panjang ya, karena beliau masih banyak tujuannya yang harus dikejar. Dan banyak sharing cerita ya, kemarin sempat saya upload ya foto ya, mungkin tak di grup, nanti tak kirim lagi. Beliau termasuk sudah sepuh ya, umurnya 50 tahun, sudah diamond, tapi tetap semangat luar biasa, mengajak saya, mensupport saya juga, ayo Mas Toyo kita bangun lagi daerah Bengkulu, kita presentasi lagi, fokus ke crown diamond. Halo Pak Ido. Halo, luar biasa dahsyat cerita sharing beliau ya. Apalagi Pak Ido, monggo. Kayaknya malam ini yang ada di Pekanbaru, Pak Isra'i, ya Mbak Mila, ikut Bu Asia, Mbak Eli, DKKDL ya, banyak sekali, Mbak Putri. Salam-salam semuanya. Semoga tetap semangat, tetap diamond ya, biar bisa menikmati ya rabat tahunan. Nah, ini yang terpenting. Rabat tahunan itu lumayan. Rabat tahunan itu apa Pak? Barangkali teman-teman biar tahu Pak Sutoyo. Rabat tahunan ini rabat istilahnya ya
gimana ya, itu perusahaan bagi hasil ya, kita enggak ini ya, istilahnya itu Dapatnya berapa Pak kalau rapat tahunan itu sekali dapat? ya dikit-dikit tetap dapat, istilahnya walaupun dikit tetap dapat. Kadang nggak tak tertentu, kadang 8, kadang bisa 10, kadang ada yang 11, kadang gitu. Nah itu yang dikejar ke diamond itu. Artinya kita harus kuatkan terus ke diamond, crown diamond cepatnya. Itu. Oke, siap, Ya, siap, yang siap. terpenting adalah untuk home sharing dirutinkan, fokus ke tim-tim ya. Mungkin kaki kita yang terkuat 4 kaki, 5 kaki, 6 kaki ya terus. Tapi yang terfokus, kalau saya dulu itu hanya 3 kaki, 4 kaki. Itu terfokus. Sekarang mulai saya melebar lagi ya. Melebar ya, membangun kaki-kaki yang lain. Jadi yang sudah jadi 4 kaki saya ya mulai saya ini ya, tak suruh mandiri. Dan beliau sudah pada alhamdulillah pada pinter-pinter, seperti beliau Mbak Eli, ya Bu Asia, Mbak Mila, Mas Supardi ya, Pak Suparmin, DKK ya, ada Mas Petrus juga, beliau sudah pada mandiri. Dan akhirnya saya juga membangun tim-tim baru di Bengkulu untuk menuju ke Crown Diamond ya. Ini tidak ada pertanyaan ini kayaknya dari teman-teman. Kayaknya pesan apa lagi? Pesan yang paling mendasar untuk teman-teman Pak Sutoyo, untuk katakanlah untuk bisa terus fight, untuk terus bisa survive di bisnis NASA itu apa Pak Sutoyo? Tipsnya? Itu tipsnya adalah satu ya, kita rubah mindset kita ya. Mindset kita kalau kita rubah ya, kalau belum kita rubah ya kita tidak akan ini apa, fight terus ya. Jadi kita tetap mindset itu tetap fokus ya, tujuan kita belum selesai ke crown diamond ya, atau ke diamond, ke eksekutif, jangan pantang menyerah. Tapi kalau sudah saya udah PM aja abadi sudah cukup, nah itu yang bahaya. Tapi tetap saya punya optimis, saya harus bisa diamond, saya harus bisa eksekutif, saya pasti bisa seperti beliau Pak Eros crown diamond ya, tinggal 2 langkah lagi. Nah, itu tujuan saya. Tetap itu yang utamanya ya. Yang terpenting itu adalah itu, tetap fokus belajar ya, kita sebar kebaikan atau kita istilahnya presentasi, home sharing tetap, walaupun 1 orang 2 orang kita tetap kita lakukan home sharing, itu yang terpenting. Jangan meninggalkan home sharing, itu aja ya. Kalau kita sempat meninggalkan home sharing itu repot nanti. Oke, terima kasih tadi dari Pak Sutoyo sudah banyak-banyak sharing ya, dari tentang road to success beliau, cerita sukses beliau, bagaimana sih perjalanan sukses beliau dari awal bisnis NASA bertemu dengan Pak Eros sampai sekarang akhirnya bisa menikmati mulai passive income paling minimal di angka 23 sampai 25, dan luar biasanya kemarin sampai bisa akhirnya sedekah sampai 10 juta rupiah. Nah, kunci dari tadi Pak Sutoyo tadi intinya tetap lanjutkan home sharing ya Pak Sutoyo ya. Tetap home sharing ya, tetap home sharing, bangun tim ya, tetap jaringan ditengok ya, jangan dibiarkan ya. Istilahnya yang deket-deket ya, kalau yang jauh mungkin kita WA atau telepon, tetap dikondisikan untuk jaringan itu tetap kita sapa ya, seperti itu. Kalau kita nanti lengah, kita nggak bisa istilahnya menyapa, nanti kadang mereka juga jenuh. Jadi kita tetap ya, miskomunikasi ke jaringan tetap kita bangun kita ya, tetap kita sapa, itu yang terpenting. Dan kita membangun jaringan baru pun kita tetap ya, ibaratnya kita itu istilahnya punya bayi kecil ya, Mas Ido tahu bayi kecil ya, bayi kecil atau ayam ya, itu ayam tuh sangat luar biasa. Saya kemarin kan punya ayam, saya perhatikan ya, sekarang udah besar ya. Ayam itu termasuk motivasi saya loh. Ayam ya, dari bertelur sampai ceker-ceker sampai besar ya, ayam itu bisa
merangkak dan bisa jalan itu sangat luar biasa. Tapi begitu luar biasa, ternyata begitu besar mereka bisa cari makan sendiri dan bisa bertelur lagi. Nah, itu intinya bertelur dan bertelur itu bertelur itu istilah bisnasa. Kalau kita nggak menelur benih-benih bibit baru itu sangat bahaya. Artinya kita membangun jaringan baru lagi. Sampai kita memiliki mungkin 20 kaki ya, 10 kaki, 20 kaki, bahkan lebih kalau bisa ya. Itu. Jadi prospek baru, daftar nama baru tetap kita bangun. Halo Pak Samhadi. Wah, ya. Bos. Sudah ngopi? Ngopi. Oh, sudah ngopi ya. Di sini kebetulan hujan, mendung juga cuacanya. Ya. Luar biasa. Masih ingat nggak Pak waktu kita belusukan se-Jabotabek? Masih ingat, itu tetap ingat. Perjuangan luar biasa Pak Samhadi ke Tangerang juga, beliau dengan Mas Ganda ya, ibaratnya luar biasa ke Jakarta sampai nginep 2 hari 3 hari itu termasuk itu perjuangan Pak Sam, itu perjuangan. Sebenarnya saya itu kangen masa-masa itu ya toh. Saya pengen sebenarnya di Pekanbaru ya, di Rokan Hulu kan ada ya mitra saya juga. Itu sudah bilang cepet sini Pak Bos, ini presentasi home sharing, adakan ngumpulin orang. Maaf ngomong ini lagi kondisi seperti ini. Jadi di jalan juga masih banyak penyekatan, belum bisa keluar ya, sabar dulu. Sementara tetap via telepon, via ya mungkin seperti ini ya, Google Chrome atau pakai Google Meet, Facebook, Google Meet ya. Ya seperti ini. Saat ini masih bisa menyapa, alhamdulillah buat teman-teman ya, tetap semoga diberi kesehatan ya, dunia akhirat. Tetap fokus ke tujuan kita sebelum kita crown diamond director. luar biasa. Semoga Pak Samhadi juga cepat diamond, cepat crown diamond ya. Semoga disegerakan. Motivasi saya ini sebenarnya begini Pak, di saat seperti ini ya, biarpun jalan disekat, tapi otak kita jangan sampai disekat. Nah, itu yang terpenting ya. Ya alhamdulillah itu yang terpenting ya. Intinya jangan otak kita jangan disekat. Kalau otak kita sekat, ya wassalam, ya toh. Salam. Artinya apa? Bahkan saya di sini pun walaupun penuh penyekatan, saya tetap muter Mas, tetap muter Pak Samhadi, muter. Ada yang punya sawit 5 hektar, 10 hektar, saya temuin, saya tawarin. Saya nggak malu, tetap saya tawarin. Karena apa? Peluang saya itu adalah sawit itu sangat luar biasa, apalagi sekarang harganya 2.000. Lalu yang di Pekanbaru, ya Pekanbaru ini sawit sudah 2.000 lebih ya, 2.600 mungkin. Itu potensinya granul sangat luar biasa ya. Di Pekanbaru, Riau, Jambi juga sawit sudah 2.300. Ini potensi juga ya. Karena apa? Karena sawit petani juga menentukan untuk omset juga. Apalagi granul itu Mas, poinnya besar-besar ya. 47 atau iya, kemarin itu saya melihat Pak, jenengan tiduran bersama granul itu. Itu saking semangatnya Pak. Jadi saya tetap bagaimana caranya, saya habis beli kebun itu, saya tetap ke kebun saya, ketemu petani-petani, kebun saya kan banyak kelilingnya itu ya, bahkan 50 orang, 100 orang ada, yang punya 1 hektar, 2 hektar, 15 hektar, saya tetap ada orang duduk, saya nongkrong berhenti ya, saya cerita, bahkan ada yang Android punya HP Android, saya minta nomornya gitu, karena apa? Ketika saya posting WA buat status itu, petani tadi kan lihat WA saya, pupuk apa Mas? Saya nggak pernah nawarkan produk tapi minta WA dulu. Itu yang terpenting. Di mana tempat ya, kalau jenengan prospek pupuk itu jangan closingnya, jangan. Yang penting adalah nomor WA. Saya ketika di Facebook itu nggak pernah saya gimana Mas? Jadi nggak beli pupuknya, saya nggak pernah. Gimana Gan? Ada nomor WA.
barangkali nanti kita pas ke sana mampir silaturahmi ya toh. Nanti kalau jenengan jadi order juga bisa untuk membangun komunikasi lebih dekat atau kita untuk istilahnya nambah keluarga gitu. Saya nggak harus setelah mereka kita dapat nomor, saya nggak ngejar gimana Pak closing orderannya pupuk granul itu enggak. Saya tetap saya simpen. Yang penting saya tes ini WA saya Pak, ya. Simpen ya, itu aja. Saya nggak pernah nawarkan uang. Ketika dia gagal, oh ya Pak besok tak kabari lagi, nggak masalah. Itu yang penting. Bahkan sampai apa ya, banyak teman-teman yang merasakan untuk membina para emak-emak. Ini bagaimana caranya membina para emak-emak yang luar biasa ini? Kadang, yang terpenting itu adalah kita istilahnya emak-emak itu kita yang penting home sharing tadi. Ya, home sharing kalau mungkin di grup mungkin jenengan kan ahlinya ya. Kalau saya Mas, saya lebih seneng langsung komunikasi ya. Home sharing 3 orang 4 orang kemarin saya lakukan juga. Yang penting saya seneng bertatap muka. Bahkan saya langsung saya kasih motivasi ya. Hitung-hitungan ya. Hitung-hitungan aja Mas. Saya hitung-hitungan. Saya kemarin presentasi ke emak-emak. Emak-emak ini jualannya banyak. Ya Bisnasa, ya Mas Glo, yang apa, tak ceritakan. Kira-kira bisnis yang kamu menjanjikan tuh sehari closingan tuh apa? Kebanyakan NASA Pak. Nah, kalau NASA ya fokus di NASA, saya bilang gitu. Jangan jualan ini, jualan baju, aku bilang gitu. Nah, akhirnya saya kasih oret-oret ya Mas. Itu dalam sehari, sebulan bisa nabung 1,5 juta, ya toh. Sebulan 1,5 juta aja kita tabung, 7 tahun itu hampir 300 juta. Nah, 7 tahun itu nggak terasa loh. Saya 5 tahun aja nggak terasa, dari 2017 nggak terasa, ya toh. Dari sekarang 1,5 juta sampai 7 tahun itu bisa beli Pajero loh. Iya, 300 juta walaupun second atau beli Innova baru itu udah dapat. Ya. Ayo kita tenteng, ibaratnya mama itu saya bina seperti itu kemarin. Ayo Mas, tak tenteng, tak antar ke showroom 7 tahun kemudian. Ketika Anda jualan NCX, jualan NSTM, sehari nabung 50.000 ya, masa nggak bisa? Ketika 7 tahun kita bongkar ya, itu di rekening 7 tahun itu bisa dihitung-hitung bisa 300 juta. Kira-kira bisa beli Innova nggak itu? Kejutan untuk suami, untuk para emak-emak. Seperti itu saya. Itu yang saya lakukan. Motivasinya seperti itu. Tetap jualan ya via Facebook, mungkin ya, tetap offline, online tetap. Yang terpenting bagaimana cara menabung sehari 50.000. Itu harus ya. Jangan 50.000, nggak bisa. Masa kebangetan seorang NASA nggak bisa nabung 50.000 kan? Apalagi yang banyak 100.000. Sebulan 3 juta, kalikan. Kalau 5 tahun, ya dadakan toh. Itu uang kaget aja Pak Sam. Jadi saya ngasih resep ke mama seperti itu kemarin. Kalau 50 aja itu 7 tahun atau 2 tahun itu terjadi, Anda bisa membelikan mobil suami Anda tanpa Anda harus cerita. Itu hitung-hitungan matematika saya. Oh iya benar ya Pak ya. Benar juga ya, 50.000 per hari. Ya. Di total 7 tahun itu 300 jutaan. Nah, itu untuk motivasi emak-emak seperti itu aja. Itu Pak Sam. Yes. Dahsyat. Nah, luar biasa. Yang saya amati perhatikan Pak Toyo ini dengan orang yang belum dikenal pun ya, tadi menceritakan orang lagi nongkrong samperi, orang lagi nongkrong samperi, lagi ngopi samperi kan seperti itu. Bahkan itu saya Mas, orang ngisi minyak, orang pengisi deadlight itu ya, di sini kan Pertamini mini pom yang agak lumayan sekarang ya, itu Pertamini shop itu ya. Saya nomornya saya mintain, kadang saya ajak ngobrol dulu. Kalau pas saya cari sepinya, pas sepi saya ajak ngobrol minta WA-nya. Itu loh. Karena apa? Ya suatu saat siapa tahu saya bahkan seorang pemasang parabola itu kemarin order kuiles loh. Padahal saya coba, Mas minta nomor WA dia toh di Facebook, tolong dicekkan gambar saya, datang, tak bayar 100.000 ya toh. Saya dapat nomor WA, ini apa beli kuiles.
Langganan lagi odol itu. Jadi itu ibaratnya walaupun jarak 3 kilo itu jadi langganan saya. Seperti itu. Itu intinya, kita tetap jangan pernah menyerah minta nomor HP. Itu yang terpenting ya. Kita tetap prospecting, cerita ya. Diperbanyak teman ya. Kenalan baru. Jangan temennya itu si A terus, si B terus. Bosen, ibaratnya kita makan hari ini makan nasi, sayurnya gereh terus, itu nggak enak. Tapi kita coba cari menu lain ya. Kita cari nomor-nomor baru, tetap terus kita cari nomor. Jadi kita jangan putus asa. Jangan putus asa, kita dapat nomor ya toh. Ketika kita dapat nomor kok orangnya belum order. Suatu saat itu namanya rezeki, itu sudah ada yang ngatur ya. Suatu saat pasti dia butuh atau produknya atau bisnisnya seperti itu. Yang terpenting adalah nomor HP. Itu bahkan saya itu nomornya mungkin ya di HP saya mungkin kalau 500 lebih. Itu. Makanya saya HP 2 ini Pak Sam. Satu itu tadi ini kan yang biasa tadi kan ini pakai nomor 1 lagi. Karena nambah kontak lagi gitu loh. Ya kalau HP 1 mungkin nanti saya pengen 1000 pertemanan ya, WA. Yang penting WA itulah. Karena apa? Setiap saya buat status tuh banyak yang lihat gitu. Seperti itu. Keren. Di sini berarti intinya jangan menyerah, informasikan dan ya, dapati habisnya. Ya, tetap selalu belajar ya. Belajar terus yakin sampai di puncak karirnya ya. Jangan bosen ya, jangan bosen, tetap presentasi karena apa? Bisnis saya itu tetap identik dengan presentasi. Kalau kita nggak pernah presentasi, bisnis kita mati. Ya itu aja. Ibaratnya kita punya mobil satu ya satu aja gitu loh. Tapi kalau kita presentasi, mungkin kita menambah mobil gitu loh. Tambah mobil. Tapi kalau kita temennya satu itu aja, jaringan itu aja ya, ayo maju mundur. Tapi kita tetap mencoba cari orang baru. Intinya seperti itu. Oke, Pak Sutoyo, luar biasa untuk pembuka klub distributor inti online ini. Sebagai pembuka sangat memotivasi untuk teman-teman dan khususnya saya sendiri. Ya kan, luar biasa, kita pernah belusukan bareng seperti apa ya, penuh perjuangan ya kan, sampai hujan panas yo dilakoni. Iya, ban pecah juga saya rasakan. Sampean kan toh jeblok di jalan buar. Iya dulu. Itu udah biasa. Bahkan mungkin saya itu Pak Eros yang bawa di daerah Banyumas pecah ya, pernah ngalami mesin mobil. Ya saya masih ingat mesin mobil merah pecah itu. Sama bos ganda, sama dulu waktu dari Jogja acara seminar ya. Tetap itu perjuangan. Ibaratnya semua itu butuh proses. Kalau nggak kita proses itu sangat panjang. Kalau kita nggak ngikuti proses, bisnis kita mandek. Tapi kalau kita hanya buru instan, cepet-cepet itu nggak jadi. Tapi tetap fokus. Yang sudah ibaratnya jadi, kita nabur benih ini, benihnya sudah jadi. Ya kita saling tetap komunikasi, bangun ya. Member mitra-mitranya tetap kita japri. Jangan cuma yang dijapri, pokoknya. Bahkan tetap saya ke bawah pun tak japri ini satu-satu. Tapi kan nggak tahu. Upline-nya nggak tahu. Bahkan sampai kedalamannya, piye kabare ya, tetap itu. Jangan cuma leadernya, oh si A, si B, jangan. Pelosok-pelosok pun tetap, ibaratnya nih kaki ke bawah level 5-10 tetap dijabreni. Seperti itu. Nah, intinya tetap dijabreni satu-satu. Kalau kira-kira yang kurang semangat ya, istilahnya, yo mau sering kasih video-video motivasi. Saya langsung Mas, saya punya mitra itu Bu Asiah ya, mungkin Mbak siapa ini yang dari Sampit itu. Padahal malah sering WA saya, Pak minta gambar ini, Pak minta video ini, saya kirimi. Gitu loh. Ibaratnya mungkin apa ya, lebih akrabnya kan. Jadi saya nggak pernah berpikiran oh gimana, nggak. Tetap saya kirimi. Perempuan ibaratnya, oh mbaknya di mana, di Kalimantan, saya kirim video gitu.
Bahkan saya membuat forum ya, forum petani sawit Indonesia. Itu saya dari petani-petani sawit, saya minta WA-nya di grup. Saya hanya ini siapa yang mau peningkatan sawit di grup-grup petani sawit Indonesia, petani sawit Bengkulu, yang mau 1 hektar bisa meningkatkan 2 sampai 3 ton. Nah, itu seperti itu saya. Banyak yang ngasih WA, tak catatin semua satu-satu dan tak buat grup. Habis itu saya dapat video granul dari mana-mana itu teman-teman NASA kan Kalimantan, dari Bengkulu ini kan banyak. Itu tak kirim ke grup itu. Dah kan banyak yang order. Dari Kalimantan sekali order kemarin tuh 20 karung ya. Dari Kalimantan, daerah Kalimantan Timur ya. Itu ketemunya awalnya seperti itu, Mas. Saya hanya di grup-grup komunitas petani sawit. Bahkan sampai ke Rokan Hulu, Dumai seperti itu. Itu potensinya besar sekali. Produk yang lain pun ngikut. Setelah saya infokan, tak kirim gambar-gambar lagi seperti itu. Jadi otak kita berputar. Ketika kita disekat, walaupun kita sekat kanan kiri ya, alhamdulillah omset naik. Itu loh. Keren, luar biasa, Toyo. Untuk pesan-pesan untuk para peserta KDI yang hadir hari ini, apa untuk kedepannya gitu, Pak? Pesan-pesan saya tetap semangat ya buat teman-teman ya yang ada di Pekanbaru, Jambe, Sumatera, Jawa, tetap optimis sebelum yang belum stokis ya, yang belum stokis tetap kejar ke stokis dulu, ke GM dulu ya. Bagaimana supaya bisa GM ya, hubungi upline-nya supaya saya bisa cepat stokis bagaimana ya. Tetap itu dikejar ya, home sharing bersama tim, mungkin dengan tetangga 1, 2, 3. Atau nanti materinya bisa minta ke Pak Eros, materi home sharing seperti apa, saya mau minta supaya saya bisa presentasi sendiri. Dan saya pesan untuk pemain bisnis NASA ini sukses ya, ingin sukses di puncak karir Crown Diamond, itu harus memiliki 1 laptop. Karena laptop itu bisa untuk presentasi ya, bisa nonton video, ya bisa video-video kesaksian banyak sekali. Tapi kalau belum punya laptop itu kita repot. Karena apa? Kalau HP itu kadang orang nonton itu masih kurang gitu loh. Tapi usahakan beli laptop. Ya, kita kejar beli laptop. Karena laptop itu untuk apa? Untuk presentasi home sharing itu lebih pantas. Bener nggak? Betul banget. Makanya aku dapat laptop. Berarti saya sekarang itu ada 2, 1 beli komputer kemarin ya sekitar 3 juta itu kan nambah alat. Iya. Ya, alhamdulillah saya juga beli Pak Sambati kemarin laptop 1 lagi. Ya karena apa? Nah, laptop 1 kan repot. Kadang ini khusus ini untuk laporan, kadang untuk presentasi. Nah, kalau laporan tak tinggal, yang khusus untuk presentasi tak bawa, kecil-kecil aja gitu. Yang penting kan untuk presentasi ibaratnya ukuran berapa lah, 14 in itu udah bagus gitu. Memang sekitar 14 in ya. Iya. Gitu. Ya terpenting itu memang harus alat itu terpenting, laptop itu. Karena laptop itu untuk semua distributor itu diharuskan. Mungkin nanti bisa minta PDF ke Pak Eros ya, materi-materi ya bisa dikirim lewat WA atau apa kan, kita bisa belajar. Tapi kalau kita nggak punya laptop itu kayak saya ya, saya mengalami membangun NASA itu kayak bingung gitu loh. Walaupun saya pinter saya nggak ada laptop itu bingung. Kenapa? Nanti orang ada yang seneng dengerin saya, tapi saya ada yang seneng orang bertanya, ada videonya nggak Pak? Ada kesaksian sawit nggak Pak? Ada kesaksian stroke nggak Pak? NSTM, ibaratnya saya cerita NSTM, tapi kalau nggak ada kesaksian stroke-nya ya kita puter ya. Kalau lewat HP kan kurang, kadang kita presentasi 5 orang ya, kita presentasi 5 orang, kalau nggak ada laptop itu kurang gimana ya, kurang profesional. Ya, kurang profesional, ibaratnya kurang powernya nggak ada. Jadi kalau cuma HP ini Pak, aku pernah presentasi Mas, bawa HP. Ini Pak ditonton. Habis itu nggak ditonton malah. Tapi kalau orang banyak, 1-1 repot kan. Tapi kalau orang 5, ya seorang distributor tuh
harus milik laptop, 5 orang nonton, ya toh, itu seneng. Oh iya ya, oh iya ya, oh mari ya. Nah kalau satu-satu nonton itu malah asiknya nggak ada. Nah itu pesan saya. Sebagai pemula ya distributor, kalau yang ingin serius ya ngejar ke stokis itu harus miliki laptop, bahkan nanti sampai crown diamond. Syukur-syukur nanti laptopnya 2 3 ya. Itu teman-teman saya itu dari Banjar ya. Saya dulunya juga gaptek, nggak bisa laptop kan. Tapi saya melihat orang-orang Banjar itu pasukannya pakai laptop semua. Akhirnya saya beli. Gara-gara melihat teman-teman, oh laptop itu perlu juga ya. Walaupun pas kita mungkin laporan, ya toh mau presentasi kita buka ya seperti itu. Itu yang terpenting. Usahakan punya laptop. Berapa sih laptop? Paling 2 juta ya, 3 juta kasarannya, atau notebook sudah bagus ya Pak Sam. Nah, Dari penghasilan ya, dari jualan NSTM itu kalau mungkin 2 bulan dikumpulkan separohnya itu dapat itu ya, seperti itu, atau NCX ya, seperti itu yang alat ya, yang terpenting itu adalah alat itu. Oke, Pak Toyo, terima kasih untuk hari ini motivasinya tadi, beberapa ada tips dan triknya Pak Toyo sudah menyampaikan ya teman-teman. Catat apa yang bisa dicatat dari Pak Sutoyo ini ya, kami selaku saya pribadi, saya mengucapkan selamat atas eksekutif Diamond Direkturnya, luar biasa. Terima kasih Pak Samdi. Doakan nanti segera menyusul, dengan saya doakan dengan juga ke eksekutif Diamond, nanti bisa ketemu lagi ya. Doakan nanti 2002 saya bisa ke Jawa lagi ya. Naik panggung ya, nanti. Diamond. Nah. Bahkan kemarin selamat ya buat teman-teman ya yang saya dapat reward ke Singapura ya, dapat reward Singapura, tapi rewardnya ditukar ya, duit ya. Nah itu kejar kampionnya. Alhamdulillah aturan ini tahun ini saya ke Singapura ini meluncur gitu loh, ke Singapura, tapi kendala COVID seperti ini saya nggak bisa, dari perusahaan NASA nggak diperbolehkan, akhirnya diuangkan ya, ya wis nggak masalah ya. Singapurnya batal, Singapura Malaysia batal tahun ini ya. Kemarin yang teman-teman mungkin Pak Cak Ros juga udah ditukar ya. Mas Samhadi udah ditukar? Alhamdulillah. Oh sudah. Segera menyusul. Oh segera menyusul ya. Kejar, tahun depan harus bisa. Iya, harus diamond tahun depan. Amin. Ya, dikejar diamond ya. Buat teman-teman tetap fokus bangun kaki ya, bangun omset. Karena apa? Kalau kita nggak membangun kaki, bangun omset, nanti karir pun nggak akan terkejar. Karena apa? Kalau kita hanya jualan terus, nggak bangun jaringan, nanti kita repot. Repotnya apa? Banyak sekali Mas. Ya, ini saya cerita dikit ya. Distributor NASA di sini tuh banyak sekali, stokis di Bengkulu ini. Bahkan di sini tuh saya kemarin stokis tuh mungkin daerah saya itu ada 5-6 ada, tapi sudah mati. Ya, seperti itu. Karena apa? Karena stokis itu zaman dulu ya. Zaman era 2008-2009. Itu kan masih orang-orang gaptek ya, maaf ngomong ya. Era-era gaptek. Jadi kalah dengan tertimpa dengan era-era milenial sekarang ini ya. Mungkin mak-mak yang larinya kenceng di bisnis saya itu di sosmed. Ya kalau dulu hanya stokis itu hanya stokis sekarang ibaratnya umurnya 50 tahun ya. Ditanya ibaratnya Facebook apa itu nggak tahu. Ibaratnya Instagram itu nggak tahu itu. Yang stokis kawaan di sini itu. Ada itu, Bos. Ada 7 stokis ada itu zaman 2004 2005 mungkin ya. Saya ketemu orangnya. Walah Mas, saya udah nggak bisa, udah tua. Ya, tua-tua kalau 50 tahun menurut saya nggak tua. Ya toh. 50, ya toh, 55, 48 itu belum tua. Tapi karena ketindihnya era milenial ya itu hancur gitu loh.
Bersyukur kita sudah mengenal milenial ya, mengenal mak-mak milenial, bisnis milenial. Jadi akhirnya apa? Tetap melejit ya, seperti itu. Oke, Itu. terima kasih untuk ya kali ini Pak Sutoyo sudah berbagi, ya, sangat menginspirasi sekali ya. Terima kasih Pak Sutoyo, barangkali mau meneruskan kegiatannya. Ya, kami ucapkan terima kasih untuk Pak Sutoyo, Eksekutif Diamond Director. Ya, terima kasih, Oke. terima kasih. Nah, ya, ya. Oke Pak Samadi, terima kasih juga waktunya ya, atas waktunya saya diberikan untuk bisa berbagi ya, buat teman-teman kita saling belajar bersama. Saya juga masih belajar Pak Samadi. Artinya apa? Kita saling belajar bersama untuk ibaratnya menuju ke sebuah kesuksesan, ke Crown Diamond ya. Oh, Semoga Crown. buat teman-teman segera menyusul ke Crown Diamond, ke eksekutif, ke Diamond eksekutif, Diamond Director ya, Crown Diamond sampai ke puncak karir yang tertinggi. Ya, Oke, begitu aja ya Pak Samadi. Salam buat teman-teman. Semoga sukses selalu, sehat selalu. Semoga jangan lupa jaga imun, tetap minum NSTM ya. Seluruh distributor jangan lupa untuk minum NSTM. Supaya apa? Badan kita sehat, ya tetap kuat. Semoga terhindar dari segala penyakit. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, begitu aja Pak Samadi. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, itu tadi ya ratu suksesnya Pak Sutoyo, Eksekutif Diamond Director. Jadi tadi teman-teman sudah menyaksikan sendiri apa yang beliau sampaikan, bahwa pentingnya presentasi, pentingnya mendapatkan database, ya, nomor WA. Tadi menyinggung banyak stokis yang usianya yang tidak upgrade skillnya, ya, tidak upgrade skillnya itu akhirnya tumbang. Ya. Jangan sampai teman-teman seperti itu, jangan. Ya, di era seperti ini, apalagi teknologi yang sangat mensupport untuk kita semua, ya, untuk kita semua, bahwa banyak ilmu-ilmu yang mendukung, ya, banyak ilmu-ilmu yang sangat mendukung untuk kegiatan kita mengembangkan bisnis NASA. Dan tadi dalam tanda kutip, ya, penawaran dan membangun sistem jaringan itu harus seimbang. Ya, karena tadi karena tidak ada skill yang terupgrade, ya, tidak ada apa ya, kita kalau tidak meningkatkan skill kita, ilmu kita, ya pasti hasilnya ya gitu-gitu saja. Tapi kalau teman-teman mau terus upgrade skillnya, dipraktekkan, dievaluasi, dikonsultasikan, itu pasti akan menumbuhkan perkembangan yang sangat luar biasa. Ya. Oke, teman-teman, dimanapun Anda berada, untuk sesi kali ini kita cukupi. Ya, nanti ada sesi selanjutnya itu di jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Saya akan bedah bagaimana cara mengundang, bagaimana cara memprospek dengan berbagai macam karakter. Dari situ cukup sekian untuk sore hari ini. Kita lanjut, jangan sampai Anda tidak hadir nanti malam jam 19.30 di materi inti. Ya, bersama ya nanti akan saya muncul lagi di jam 19.30, akan bedah bagaimana cara jurus jitu prospektif yang enggan menolak. Oke, itu saja dari saya Samhadi, ya, mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang hadir, semua peserta luar biasa, ya, untuk sponsor saya, ya, Pak Cak Ros,
Pak Eros Crown Diamond, dan guru kita semua, ya Mbah Crown, ya Pak Muhammad Asanto Ali, ya itu luar biasa. Terima kasih teman-teman. Untuk hari ini kita sambung nanti jam 19.30. Catat jamnya di buku catatan nanti, teman-teman catat jam 19.30 nanti ada ilmu jurus jitu prospecting. Oke, terima kasih teman-teman. Salam sehat sejahtera berkelimpahan untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.